Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa bersama saya Gani Narendra dan kita seperti biasa ada di programnya Ngaji Enteng-Entengan bareng Pak Kuncoro, dan semoga kabar Anda, kabar kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan nggak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol santai, kita bakal ngobrol ringan sesuai kayak judulnya ya, Ngaji Enteng-Entengan barengan sama Pak Kuncoro. Dan seperti biasa di program ini kita bakal sharing ilmu, kita bakal dengerin tausiah dari Ustadz Kuncoro atau Pak Kuncoro ya. Dan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita bakal ingetin dulu jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like dan komen ya. Dan jangan lupa juga untuk bantu share karena bisa jadi amal jariah kamu. Dan sekarang ini Ustadz Kuncoro ya udah ada di tengah-tengah kita, udah hadir di studio, dan langsung aja kita sapa ke Ustadz Kuncoro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gani. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Sehat, mau puasa harus sehat. Mau puasa harus sehat. Dan sehatnya Pak Kuncoro itu kelihatan dari auranya. Waduh, kayak nama artis ya. Oke, dan kayaknya Pak Kuncoro udah mulai ini ya, terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru. Oh iya, sudah agak lama sih, setahun kan. Udah Kalau setahun, kalau Pak. kita hitung pandemi itu kan sudah setahun. Udah Maret kemarin kan ulang tahun. Mm. Tapi jangan diulang tahun nih, nanti panjang umur repot. Nanti tidak panjang umur, benar-benar. Kayaknya kan seperti hilang. Gitu. Betul, Ya. iya harapannya semoga segera sirna gitu ya. Iya. Dan seperti yang kita tahu, kita meskipun di sini di studio bertatap muka, tapi kita tetap jaga jarak. Iyalah. Dan udah ada keterangan bahwa kita berdua udah dites dan sehat Ustadz ya. Ya, saya sudah divaksin. Oh iya, lupa udah divaksin juga. Ya, Jadi semuanya aman ya. Kru-kru juga pastinya. sudah tidak menggigit. Gigit pun nggak bahaya. Ustadz. Oke, dan langsung aja di kesempatan kali ini pengen nanya ke Ustadz atau Pak Kuncoro tentang tema yang bakal kita bahas di sharing kali ini, di edisi kali ini. Pastinya hanya di programnya Ngaji Enteng-Entengan bareng Pak Kuncoro, pastinya hanya di channel PKS Kota Jogja. Oke, kali ini kita bakal ngobrol tentang apa nih Pak? Ini masalah yang biasa dihadapi masyarakat secara umum ya. Oke. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang dianggap membatalkan, ternyata tidak. Oke. Ada yang dikhawatirkan. Ini batal atau tidak ketika kita puasa. Ini kan kadang-kadang muncul ya. Nah, ini menarik menurut saya, dan ini ya, seperti judulnya kan, enteng-enteng saja ya. Enteng-enteng Ngomong saja. gitu. Dan pastinya ini sangat relevan karena ini sedang dalam suasana bulan suci Ramadan. Ya. Dan pastinya ini adalah sesuatu yang sangat sangat dekat dengan masyarakat, karena biasanya seringkali masyarakat dihadapkan dengan hal tersebut dan menghadapi banyak kebingungan seperti itu. Monggo Ustadz, silahkan. Oke, baik. Secara prinsip begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur pada Allah kita bisa dipertemukan ya, dalam suasana yang berbeda ya. Jadi secara umum masyarakat itu kadang bertanya tentang sesuatu yang apakah membatalkan atau tidak. Dalam berpuasa kan prinsipnya yang membatalkan itu hanya makan dengan sengaja. Betul. Minum dengan sengaja. Bagi suami istri berhubungan badan Iya. di siang hari ya, dengan sengaja. Nah, aku mesti cetok sengaja. Jelas itu Ustadz. Kalau nggak sengaja kan aneh. Nah, itu saja sebenarnya secara prinsip itu. Nah, tapi ada saja pertanyaan yang muncul. Misalnya, boleh nggak kita tuh kalau puasa siang hari renang? Iya. Nanti kalau anak SMP biasanya, kentut dalam air membatalkan nggak? Betul. Nah, Iya, betul. ya semacam itu ya. Nah, itu jelas tidak ya. Berenang atau mandi di tengah siang, siang hari ketika Ramadan, ketika berpuasa itu boleh. Boleh Ustaz. Iya, ada satu sahabat itu yang karena kepanasan dia mandi kan. Mandi? Iya, mandi. Berarti ya karena tidak kuat merasa panas itu, supaya nih yo cuma karo melet-melet ya. Bener. Di ngombe. Kamu habis itu nggak dilepehin ya. Yo dijak omong kelek. Iya betul. Ya kan? Artinya ini perkara yang tidak apa-apa, dan boleh kalau kemudian ternyata memang betul-betul panas ya. Kalau kita tahu kondisi Mekah ya memang sangat panas ya. Kalau di Jogja sih mungkin kalau hawanya seperti kadang panas kadang sejuk ya tidak terlalu panas. Nah, kemudian sikat gigi itu kan berarti juga ditanyakan, menyikat gigi di siang hari di bulan Ramadan boleh nggak? Ya boleh Ustaz saja. Asalkan
Ya hati-hati saja, jangan sampai pakai odol yang rasa stroberi ya. Nah, itu Nah, tuh dia. hasrat ingin nyedotnya tuh keluar nanti. Betul. Kok kayaknya legi. Apalagi gosok gigi pakai selai Ustaz ya. Itu jelas nggak mungkin gitu. Aha, oke. Nah, itu yang tidak tidak apa namanya, tidak membatalkan, tidak membatalkan. Ya, Mhm, kadang-kadang kan muncul terus nanti muncul lagi ya, disuntik boleh nggak mhm, di bulan suci Ramadan nih. mhm. Nah, ketika dia berpuasa ya tergantung isi dari injeksinya itu apa. Oh, harus dilihat dari segi Ya, isinya kalau dulu. itu berisi zat makanan yang bisa membuat seseorang itu tahan tidak makan 4 hari 4 malam, ya itu ya nggak boleh. Oh, kayak suplemen gitu Ustaz Supaya ya. itu enggak. Kalau Oke. injeksi biasa vitamin atau apa yang Mhm. mungkin vaksin ya, karena ada yang terjadwal vaksin ternyata pas bulan Ramadan itu ya Iya. tidak membatalkan puasa. Oke, baik. Terus kalau misalnya tadi waktu renang nih Ustadz, Hmm. renang kepanasan gitu kan, tapi kadang kepanasan atau enggak, itu kadang subjektif Ustadz ya. Jadi kayak misalnya buat sebagian orang, wah ini panas banget nih gitu kan, jadi pengen pengen mandi gitu. Atau sebagian orang kayaknya, wah ini sebenarnya nggak panas-panas banget, nggak mandi. Tapi pada intinya, pada dasarnya mandi di saat puasa itu sama sekali nggak membatalkan Ya, atau nggak batalkan. nggak mengurangi pahala juga Iya, Ustadz ya. ya, ya nggak boleh kan minumnya. Nggak boleh minumnya. Ya renang nggak minum ya jadi batal. Oke. Mandi biasa juga kalau kemudian karo ngopi ya ngopinya boleh batal. Oke, oke baik. Tapi kalau beberapa hal yang saya juga penasaran nih Ustadz, kalau misalnya menangis tuh, Menangis nggak membatalkan puasa, enggak? kecuali menangis sambil makan es krim. Atau mungkin elohnya rada masuk? Ya secara prinsip enggak ya. Enggak ya? Menangis tidak membatalkan puasa. Itu kan anak-anak kecil biasanya. Mm-mm. Obrolannya anak kecil, oh nangis, nangis batal loh Nah kayak itu gitu. dia tadi. Kalau Nah, dulu Gani mestinya di enggak. doktrinnya kayak gitu Iya, Ustadz. enggak ada apa namanya aturan fikihnya menangis membatalkan puasa ini. Menangis nggak membatalkan, habis itu mandi enggak. Tapi ya Hmm. menguras energi anu nangis. Malah Oke. tambah lemes. Iya benar. Kalau saya biasanya sukanya nangisnya kalau pas hujan Ustadz, jadi Hmm. nggak kelihatan. Oh iya, sama menjelang lebaran ya belum dapat baju baru. Oh iya Ya. bener. Oke, dan seperti yang kita tahu kalau kita nonton sebuah channel YouTube, jangan lupa pastinya kita minta untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan yang mau komen juga monggo silahkan. Yang mau bantu share ya ke teman-teman yang lain juga boleh banget karena pastinya bakal dapet pahala Ustadz ya. Ya, Karena bagian dari dakwah ya, ya. bagian Orang dari yang terlibat dalam kebaikan itu akan mendapatkan pahala kebaikan. betul, dan itu setiap umat diwajibkan Ustadz ya dalam berdakwah, Iya, menyebarkan informasi iya. yang positif Sebenarnya gitu. kan kita ini menjadi apa ya? Menjadi pewarisnya para nabi itu kan. Mhm, Ya, untuk menyampaikan Islam ini ke mhm. masyarakat semuanya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal yang membatalkan puasa, tapi dari segi yang enteng-enteng. Tapi kalau misalnya dari pahala yang bisa nambah, tapi sebenarnya amalannya juga amalan yang enteng-enteng aja, Ustadz. Adakah yang apa ya bisa kita lakuin di Oh kegiatan iya, sehari-hari? Kayak Gani pernah dengar, Ustadz, waktu puasa itu lebih baik tidur daripada melakukan maksiat karena kalau misalnya kita tidur justru bisa dapat rezeki yang tidak disangka-sangka atau gimana gitu lupa. Betul nggak Ustadz itu? nggak begitu juga kan. Oke, Jadi terus emang apa namanya? Timbangannya kan. mm-mm, Jadi gini, ada perkara yang mm-mm, kalau itu dilakukan, itu sifatnya buruk ya. Itu mm. bukan membatalkan puasa, hanya mengurangi pahala puasa. Oh Di gitu. antaranya bergibah, ngerasani Hmm, wong terus. Nah, tidur itu menjadi lebih baik dari itu kan. mhm. Nambahan ngerasani turu ya. Oh gitu ya. Tetapi yang lebih baik dari tidur banyak. Nah, jangan sampai kemudian tidurnya orang puasa ibadah kalimat itu menjadikan poso yang turu-turu, ya kan. Itu nggak boleh juga Ya, Ustadz. poso ulo, Masya Allah. bar subuh turu. Heeh. Mungkin dikelek set jam 10 lho kok turu. Nah, turu meneh set. Oke, kayak ular ya Iya, Ustadz. ana ono patang tahun kuat. Oke, betul. Nah, zikirnya kan berarti lebih berpahala. Mhm, Zikirnya kepada Allah, mhm, tilawah Qur'annya, mhm, sedekahnya, kemudian mhm, melakukan hal yang produktif, ya kan. mhm. Kan jauh lebih berpahala daripada tidur. Nah, kalau mau yang ringan ya zikir itu paling ringan. Paling Tinggal ringan. kita mengucapkan sholawat, kita membaca kalimat thayyibah itu sudah mendatangkan pahala yang banyak. Hmm, Ya kan? oke. Karena di dalam kita menjalankan ibadah puasa itu kan setiap apa ya lisan kita itu mengucapkan kalimat yang baik itu kan menjadi pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah. Mhm.
Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita sekarang lagi, dalam kondisi pandemi dan kita puasa gitu kan, pastinya kita punya keterbatasan dalam beberapa hal. Contohnya, ini sebenarnya agak sedikit curhat nih, Ustaz. Mmm, Curcol. masalahnya Gani pribadi nih. Jadi kayak kita dalam kondisi pandemi seperti ini, jadi jujur, secara kuantitas maupun mungkin kualitas dalam bersedekah atau mungkin infak kayak gitu akan sangat, apa ya Ustaz, agak nurun gitu. Nah, gimana Ustaz strateginya supaya Bercahaya tuh nurun. menurun, turun Ustaz. Jadi ada nggak strategi atau mungkin tipsnya biar, meskipun dari segi kuantitas kita agak turun dari biasanya? Sebenarnya Mhm, pahala itu kan letaknya tidak hanya pada dari banyak sedikitnya dari juga. jumlahnya nggak Ustaz ya? Tidak itu Oke. saja. Yang menentukan pertama keikhlasan. Mhm, Banyak tapi ikhlas. Itu mhm. jauh lebih baik daripada sudah sedikit nggak ikhlas. Oh lah iya, iya dong Ustaz. Nah, tapi begini prinsipnya. Eh, Ikhlas itu urusan yang memberi. Kalau oke. yang menerima kan terserah lo mau ikhlas mau tidak, yang penting gue dapat. Kan tuh ya. Mhm, iya iya. Nah, makanya yang diperbaiki niatnya. Mhm, Nah, supaya meskipun yang kita berikan itu sedikit, mhm. tetap nilai pahalanya besar. Dan di bulan Ramadan Allah janjikan pahala yang besar untuk setiap Oke. itu. Makanya kan dalam urusan memberi itu kan bahkan Nabi mengatakan, jagalah dirimu dari neraka walaupun hanya dengan seteguk air, Mmm, walaupun hanya dengan sebutir kurma. itu maksudnya adalah yang diberikan Iya, ke jadi walaupun sedikit sedekahlah, oke. tetap akan mendapatkan bagian yang banyak dari Allah. Wah, Allah Maha Kaya kok, Mhm, ya kan? mhm. Nah, makanya itu bisa dipakai untuk ketika teman-temannya diajak buka puasa di rumah, Ah hah. kasih saja kurma satu-satu sama minuman satu gelas, paling digrenengi. Kita takjilan popo, Iya, biasanya masyarakat gitu Ustaz ya, ya. kadang Ya maksudnya yo, nek ngasih yo sing pantes lah. oke, disesuaikan ya Ustaz ya, Mm. sewajarnya. Tetapi saya mendukung begini program kalau misalnya di masjid-masjid Mhm, atau di organisasi ada buka puasa, jangan sampai mhm, ada orang yang mau terlibat tidak boleh. Jadi begini misalnya, mhm, ditentukan sekian ribu terus ada orang yang wah saya kalau sekian ribu atau sekian bungkus nggak mampu, mhm. ya tetap harus partisipasi diikutkan. Gitu. Oh Misalnya iya, 100 bungkus, boleh mhm, ada yang ikut 5 bungkus, ada yang ikut 10 bungkus, 15 itu supaya semuanya mendapatkan pahala. Jangan dimonopoli. mhm, Sudah saya saja 200 bungkus saya semua. Kamu nggak boleh ikut itu namanya memonopoli pahala itu. mhm, itu juga nggak boleh Iya, Ustaz ya, jadi harus seolah-olah surganya milik dia saja. oh gitu, oke. Orang lain nggak boleh. Jadi dalam apa, beribadah, dalam mencari pahala pun juga nggak boleh malak Ustaz ya, Iya, harus berbagi juga. sebanyak-banyak boleh, tetapi orang lain juga harus diberi kesempatan itu. Oke. Walaupun pahala kita itu nggak akan tertukar. Mhm, Gitu. mhm. Oke baik, itu tadi obrolan kita di kesempatan kali ini cukup apa ya, sangat dalam tapi sebenarnya, meskipun enteng itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan pastinya sering banget untuk kita hadapi di kehidupan sehari-hari kita. Dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, edisi selanjutnya Ustadz ya. Insyaallah. Dan terima kasih sekali untuk Ya, Ustadz Kuncoro, Pak Kuncoro. Semoga sehat selalu, amin. rezeki lancar, Amin. semoga diberikan kesehatan dan juga Amin. kesejahteraan pastinya. Amin. Dan kita berdua pamit dulu. Saya Gani Narendra. Saya Kuncoro. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita ingetin jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.